Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Saida. Saya dari eh, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang kodikologi dan tekstologi. Pada kesempatan hari ini kita akan membedah mengenai apa saja yang dibahas di kedua ilmu ini dan apa pengertiannya seperti itu. Nah, ketika ada pertanyaan what is codicology, apa yang dimaksud dengan codicology? Codicology berasal dari kata Latin yaitu codex, jamaknya dari codis, artinya naskah, manuskrip, manus and scriptus, dan handscript. Nah, kemudian what do experts think about codicology? Apa sih dari para ahli pengertian tentang codicology menurut para ahli? Nah, yang saya ambil adalah 3 perspektif para ahli. Yang pertama ada dari Robson. Beliau mengatakan bahwa kodikologi itu adalah pelajaran tentang naskah. Kemudian yang kedua, menurut dari Bariat bahwa kodikologi merupakan gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno. Yang ketiga, menurut dari Yudiafi bahwa kodikologi merupakan mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Nah, kemudian apa sih ruang lingkup pembahasan dalam kodikologi? Jadi ketika kita mempelajari kodikologi, apa saja yang akan kita pelajari? Gitu. Ruang lingkupnya apa? Nah, ruang lingkup dalam kodikologi terbagi dalam 5 klasifikasi. Yang pertama, kita harus mengetahui ruang lingkupnya tentang identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi adalah tempat penyimpanan naskah, di mana seperti itu. Kemudian judul naskahnya apa, nomor naskahnya berapa, kemudian jumlah naskahnya berapa, kemudian tanggal penulisannya kapan, tempat penulisannya di mana, penulis atau penyalinnya, pemilik naskah, dan informasi lainnya. Sehingga kita harus mengidentifikasi dulu tentang naskah tersebut. Nah, baru kita ke bagian naskahnya, yaitu bahannya atau alasnya, kemudian cap kertasnya apa, warna tintanya apa, kondisi naskahnya bagaimana, kemudian jumlah halamannya berapa, jumlah baris per halaman, pejlayit, dan lain-lain. Intinya bagian-bagian fisik dari naskah itu. Nah, kemudian ruang lingkup kajian kodikologi adalah mengkaji tentang tulisannya, seperti aksaranya apa, kemudian jenis huruf atau khatnya memakai apa, kemudian tanda koreksinya apa saja, kemudian punktuasi, rubrikasi, iluminasi, ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ruang lingkup yang keempat itu adalah tentang penjilitan. Penjilitan misalkan bahan sampulnya apa, terbuat dari apa, kemudian rusuknya apa, pengikatnya apa, motif sampulnya dari gimana, terbuat dari apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ruang lingkup terakhir adalah mengenai sejarah naskah. Jadi dilihat dari naskah tersebut, riwayat naskahnya, kemudian kolofonnya, kemudian ciri-ciri kepemilikan naskah, kemudian cara memperoleh naskahnya dengan gimana, kemudian penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau hal yang berhubungan dengan sejarah naskah tersebut. Baik, itu tadi pembahasan mengenai ilmu tentang kodikologi dalam ilmu filologi. Adalah sebuah cabangnya dari ilmu filologi.
Nah, kemudian what is about textology? Apa yang dimaksud tentang tekstologi? Tadi udah kodikologi, kemudian tekstologi. Apa sih dengan tekstologi? Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Jadi tadi mempelajari tentang naskah, naskah fisiknya seperti apa, sejarahnya dan sebagainya. Berbeda dengan tekstologi, tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk teks. Jadi yang dikorek-korek itu ada teksnya. Nah, teks apa sih yang dimaksud dengan teks? Teks adalah kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Nah, dalam tekstologi itu ada memuat prinsip-prinsip di dalamnya. Sehingga apa saja yang perlu dikaji, prinsip-prinsip apa saja. Nah, yang pertama adalah tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Jadi dalam tekstologi pun itu membahas mengenai sejarah dari suatu karya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, barulah dimulainya penyuntingan. Kemudian yang ketiga adalah edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Nah, yang keempat adalah tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasan. Jadi karena tekstologi itu berhubungan dengan teksnya apa, makanya perlu ada penjelasan-penjelasan. Nah, yang kelima adalah secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Nah, kemudian yang keenam adalah teks diteliti sebagai keseluruhan. Jadi yang diteliti dari teks naskah itu adalah secara keseluruhan seperti itu. Yang ketujuh adalah bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Jadi apapun yang ikut melekat dari teks itu, yang ikut mengiringi teks tersebut juga ikut diteliti seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah perlu diteliti pula sejarah teks dari karya-karya lain. Tadi kan sudah, misalnya banyak nih beberapa teks yang mengiringi satu naskah tersebut. Nah, yang lain yang menggiringinya itu tidak hanya diteliti tapi harus diketahui juga sejarah-sejarah yang ikut menggiringinya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Orang yang menyalin, kemudian siapa yang menyalin itu juga harus diteliti. Orangnya itu siapa. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah rekonstruksi teks. Tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Artinya, naskah tetaplah naskah, tapi ketika kita memberikan penyuntingan terhadap naskah, tidak akan bisa, levelnya itu tidak akan bisa menggantikan naskah yang sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah tentang kodikologi dan tekstologi itu ada ketika kodikologi ini membahas mengenai naskah secara fisiknya, makanya yang diidentifikasi itu adalah sampulnya, kemudian kolofonnya dan lain sebagainya. Sedangkan tekstologi itu ada teks isinya, sehingga makanya ada penyuntingan, kemudian penyalinan dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.